bukan letaknya di tempat ini, tetapi masjidnya itu berada di sebalik bukit yang tinggi itu. Masjidnya itu berada di belakang gunung yang tinggi itu, dengan jaraknya daripada tempat ini 2,5 kilometer perjalanan dia. Tsunami yang membawanya sampai ke sini. Kubah ini masa datang ke sini bukan melepasi bukit, tetapi dia pusing daripada tepi bukit mengikut arus air yang datang. Dia dihanyutkan sampai ke hujung bukit sana dulu, lepas itu patah balik, terakhirnya barulah dia terjatuh di tempat ini. Dan saat perjalanan ke sini, kubah ini pun datangnya itu bukan yang atas ini sahaja, tetapi kubah ini datang dengan tapak lantai dia sekaligus. Tapak lantai itu adalah berada di bawah ini, di tempat kita pijak ini. Sepinggang ke bawah yang sudah tertanam itu, dia punya tapak lantai 4 segi yang ikut terbawa sekaligus. Dan bundaran tengah yang hitam ini adalah bawaannya, bukan kami buatkan. Tiang-tiang ini pun adalah bagiannya juga, bukan yang kami binakan. Jadi kubah ini datang ke sini dari tapak lantai, bundaran tengah, tiang, atas, semuanya itu satu paket. Tidak ada yang dibuatkan di sini kecuali catnya sahaja yang ada kami ganti-gantikan. Dan perjalanan kubah ini saat di bawah tsunami itu tadi, ini kubah ibarat kapal penyelamat. Karena di atas bundaran tengah inilah, disitulah ada manusia yang selamat yang berpaut dekat situ sebanyak 7 orang. Kubah ini saat di bawah air tsunami itu tadi, ini terapung dengan ketinggian air yang membawanya itu tinggi setinggi pokok kelapa yang ada di tepi bukit itu. Separas itulah air tsunami yang datang ke tempat kami. Dan juga saat itu kubah ini pun terapung dengan ketinggian setinggi itu pula, setinggi 30 meter. Dengan keadaannya, dengan posisinya tidak terbalik, tidak terguling, tidak tenggelam, tetapi posisinya mengapung sahaja. Padahal lagi ini benda beratnya 80 ton. Patutnya tadi sudah tenggelam saat itu. Tetapi dengan izin Allah, dengan kekuasaannya Allah, Allah tunjukkan kepada kita semua benda seberat 80 ton sejauh 2,5 kilometer boleh mengapung saat itu, saat terjadinya tsunami Aceh 2004 yang lalu. Bapak Ibu, saat terjadinya tsunami itu, air yang datang ke perkampungan kami ini datangnya itu pun daripada 3 arah. 3 penjuru air itu masuk ke tempat kami. Karena kami di sini dikelilingi oleh 3 arah air, jadi air itu pun datang daripada ketiga-tiga arahnya. Pertama, dari balik bukit ini 1 arah. Air itu yang datang daerah pantai Ujung Pancu, nama pantainya. Lalu dari balik bukit ini 1 arah lagi. Air yang datang daerah pantai Lampu, nama pantainya. Dan 1 arah lagi dari arah ujung kampung sana, air yang datang daerah pantai Ulele atau Lamteh, nama pantainya. Nah, ketiga arah air itu tadi, itu yang menyebabkan perkampungan ini hancur dan penduduknya ramai yang hilang. Padahal kalau dilihat, perkampungan kami ini dekat sekali dengan perbukitan. Tetapi bagi kami saat itu tidak bisa lari untuk menyelamatkan diri. Dulu di perkampungan kami ini ada penduduknya sekitar 700 orang lebih. Tetapi masa berlaku tsunami, daripada 700 orang itu yang selamat hanya sekitar 25 orang saja. Sebagian di antara kami yang selamat, Bapak Ibu, ada yang sudah terbawa tsunami. Mereka selamat tersangkut di pokok-pokok tepi bukit itu. Dan saat itu yang selamat itu kebanyakan di sini adalah anak-anak, budak-budak. Ada yang berumur 5 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Seperti itulah yang selamat saat berlakunya kejadian tsunami itu. Kalau kita cari yang tertua saat itu sudah tidak ada lagi. Dan saat itu ada sekitar 25 orang lagi berada di luar. Luar itu bukan di luar Aceh, tetapi hanya di luar perkampungan saja. Saat itu pun, seperti Sri sendiri, rumah Sri itu di tempat bus yang berhenti itu tadi. Masa itu Srinya berumur 19 tahun. Dan saat itu Sri sudah menikah. Baru saja setahun Sri menikah. Allah bagi selamat kepada Sri saat itu bersebab
Sebelum berlaku gempa dan tsunami itu datang, tidak lama, tidak jauh daripada tempat ini, Sri dengan suami Sri keluar dari kampung ini hanya untuk melakukan persalinan anak pertama Sri. Dengan sebab itulah Allah bagi selamat kepada kami hari itu. Tetapi dengan keluarga kami yang ada di sini, Allah lebih sayang lagi kepada mereka.